alhamdulillah ya, dengan bentuk yang bagus. Sekalian apapun, kalau namanya kera, namanya monyet atau beruang dan sejenisnya dan lain-lainnya ya, keren apapun, jauh manusia lebih ganteng, lebih cakep. Pokoknya ada monyet pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata, dibandingkan dengan manusia jauh. Manusia ini lebih unggul karena kulitnya juga tidak berbulu ya, beda dengan monyet. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah ciptakan kita sebagai manusia, hamba Allah yang disuruh mengabdi kepadanya. Nah, disuruh mengabdi kepadanya. Sudah dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya bentuk. Tuh, kita punya mata ya, di depan dua, persis ya, dua. Enggak kayak ayam sebelah sini, di sana. Nah, kemudian Allah berikan kita hidung satu. Memang semua hidung satu ya, dan lubangnya juga ke bawah. Bisa dibayangkan kalau tidak ada lubang di sini nih, terus bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan kalau ada lubang di situ, pas hujan ngerebak ya, kehujanan pas mandi masuk ke sini air susah. Nah, ini lubangnya di situ. Kemudian telinga di sini juga pas, enggak panjang ya, enggak kayak kuping gajah panjang telinganya. Kemudian ada apa lagi? Nah, leher ya, kita ciptakan leher, ada lehernya, tidak seperti leher apa jerapah panjang kali ya. Sedang pas kita leher, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Nah, kemudian Allah ciptakan kita dua tangan, ada tangan bentuknya juga kayak gini, bagus, bersih lagi, nggak berbulu. Nah, ukurannya bagus. Kemudian apalagi ya, ini bentuk dan dadak pangadeg ya, dalam yang bagus sekali itu manusia. Maka Allah sudah jelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Batuk kawan. Jadi sekali lagi kepada pokok permasalahan bahwasanya Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling utama dalam semua ibadah adalah ibadah sholat 5 waktu. Maka dengan demikian kita mari sama-sama untuk mempelajari ilmu sholat, mempelajari cara sholat yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana cara sholat yang khusyuk, bagaimana cara sholat yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat kita sebagai apapun bagaimana bentuknya ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Karena kalau kita mengejar sebaik-baiknya, mungkin kita belum mampu ya. Kita ikut berjamaah sama orang lain ya. Nah, ini kita mudah-mudahan berharap kepada Allah, kita mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Dan kalau ada waktu kita belajar sedikit kita pelajari sholat itu. Kaum muslimin rahimahullah, itu diantaranya ibadah sholat yang harus kita pelajari betul dari mulai sebelum sholat, ketika sholat, sesudah sholat. Nah, yang paling penting itu sebelum sholat, ketika sholat. Kalau sudah sholat mungkin ya zikir-zikir ya, doa-doa itu juga penting. Cuma paling penting itu karena perintah Allah itu sholat, ya bagaimana
sebelum sholat kan ada syarat sahnya sholat. Ketika sholat, jangan sampai ketika sholat itu, sholat kita ini karena sholatnya nggak tahu, dianggap tidak benar oleh Allah SWT ya. Karena sholat kita mungkin karena bercanda maunya anak-anak itu kan, semacam anak-anak. Kaum muslimin, sampai di sini dulu ya. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.